Kenalkan, saya Rahmawita Hidayah. Saya Muhammad Sofwan. Saya Dini Umi Perdana Pasaribu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Secara etimologi, biomekanika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu bios atau kehidupan dan mekanike atau mekanika yang merujuk pada kajian prinsip mekanika dari organisme makhluk hidup, terutama gerakan dan struktur mereka. Yang selanjutnya yaitu pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hay, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya internal dan eksternal dan bekerja pada tubuh manusia dan akibat dari gaya-gaya yang dihasilkan. Yang kedua, menurut Herbert, biomekanika adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mekanika. Kesimpulannya, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem biologis, terutama struktur dan fungsinya, menggunakan metode yang berasal dari mekanika, yang berkaitan dengan efek yang dimiliki pada gerak tubuh. Yang kedua, yaitu manfaat mekanika. Yang pertama, manfaatnya yaitu meningkatkan kinerja manusia. Kinerja gerakan pada manusia dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Gerakan yang efektif akan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular dan kapasitas fisiologi dan kemampuan kognitif psikologi, berlari dan contoh yang tepat dengan bermacam gerakan. Yang kedua yaitu simulasi alternatif metode kerja dan penentuan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Yang keempat yaitu dengan ilmu biomekanika dalam industri menyatakan besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Yang selanjutnya yaitu sebagai pedoman perancangan, contohnya yaitu perancangan peralatan, perancangan layout, atau kendali mesin atau stasiun kerja. Yang selanjutnya perancangan tempat duduk kerja, acuan batas, dan kriteria seleksi pekerja dan pelatihan. Sedangkan manfaat biomekanika di bidang kesehatan yaitu yang pertama yaitu mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Penggunaan mekanika tubuh yang tepat dapat mengurangi resiko cedera sistem muskuloskeletal. Yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi cedera. Pada ilmu biomekanika, menolong dan mencegah cedera dapat dilakukan dengan menyediakan informasi pada perlengkapan mekanis pada jaringan otot, beban mekanis selama pergerakan, dan terapi pencegahan atau rehabilitasi. Ahli dan rekayasa dan ahli terapi kesehatan kerja menggunakan biomekanika untuk mendesain tugas pekerjaan dan perlengkapan alat bantu untuk mencegah cedera saat bekerja yang berlebihan. Yang ketiga yaitu untuk menentukan fungsi tubuh yang meliputi kesehatan dan penyakit yang dikenal dengan VAL. VAL ini pun dibagi menjadi dua, yaitu VAL positif dan VAL negatif. VAL positif yaitu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita sesuatu penyakit yang padahal tidak. Sedangkan VAL negatif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Yang keempat yaitu untuk menambah pengetahuan tentang benda dan alat yang digunakan dalam kesehatan seperti alat ultrasonik, laser dan radiasi. Yang kelima yaitu mengetahui pengaturan posisi di saat memeriksa pasien agar tidak terjadi kesalahan pada penyakitnya apabila posisi tubuh salah dan memudahkan saat perawatan.
Yang selanjutnya yaitu dalam pekerjaan di bidang kesehatan diperlukan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerja otot agar produksi kerja dapat meningkat. Yang materi selanjutnya yaitu pembagian biomekanika. Yang pertama yaitu biostatik, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Contohnya yaitu titik tumpuan terletak antara gaya berat dan otot. Yang kedua yaitu gaya otot terletak di antara tumpuan dan gaya berat. Contohnya posisi tangan saat mengangkat beban. Gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya posisi jinjit. Biodinamik. Yang kedua yaitu biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar pembagian pergerakan berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. Contohnya yaitu kecepatan seseorang atlet dan panjangnya langkah atau laju putaran dilakukan pada saat berlari. Yang selanjutnya yaitu bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Skema dasar pengukuran makhluk hidup. Itu pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Proses pengukuran dilakukan secara berulang dan juga pengukuran tunggal. Pengukuran berulang yaitu pengukuran di mana untuk mendapatkan hasil yang harus dilakukan beberapa kali pengukuran karena setiap melakukan pengukuran akan mendapatkan hasil yang berbeda. Contohnya itu menghitung nilai rata-rata pernafasan. Pengukuran tunggal yaitu pengukuran yang hanya dilakukan hanya satu kali dan langsung memperoleh hasilnya, dan jika dilakukan pengukuran berulang hasilnya tetap sama. Contohnya yaitu mengukur panjang benda mati dengan menggunakan penggaris. Dalam proses pengukuran itu harus disertai dengan ketelitian dan kebenaran untuk menghindari beberapa hal dalam pengukuran. Dalam proses pengukuran harus disertai dengan ketelitian dan kebenaran. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama yaitu dalam pengambilan pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran maka diteliti lagi benda apa yang akan diukur dan ditentukan apa yang alat ukur yang tepat untuk mengukur benda tersebut. Yang kedua yaitu pengulangan. Pengulangan dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah pengukuran yang telah dilakukan telah memperoleh hasil yang pasti atau masih diragukan. Yang ketiga yaitu menggunakan alat yang dapat dipercaya untuk bertujuan untuk memperoleh hasil akhir yang tepat dan akurat. Yang selanjutnya itu kalibrasi terhadap alat yang bertujuan untuk memastikan apakah alat tersebut telah sesuai dengan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan benda yang diukur untuk mendapatkan hasil yang akurat. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu pembahasan tentang hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Jadi, dasar dari mekanika ini adalah hukum Newton. Karena kita sedang kita membahas tentang makhluk hidup, nah ciri makhluk hidup itu kan bergerak. Adanya gerak itu penyebabnya gaya. Nah, hukum yang membahas tentang gaya yaitu hukum Newton. Jadi, gaya yang menjadi penyebab timbulnya gerak merupakan bagian dari mekanika. Jadi itu saling berhubungan ya. Berarti kalau ada gerak, penyebabnya gaya itu membahas hukum yang membahas adalah hukum Newton, dan itu juga tidak terlepas pada mekanika. Dan hukum Newton ini juga mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang mempunyai banyak manfaat pada kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk olahraga saja mekanika ini dipelajari. Misalnya senam, itu gerakan-gerakan terkait dengan hukum mekanika. Misalnya gerak loncat, mendarat, atau yang lainnya itu dibahas pada biomekanika. Manfaatnya adalah untuk mengurangi resiko cedera.
Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu klasifikasi konsep biomekanika. Jadi, biomekanika ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah general biomekanik. General biomekanik ini adalah berbicara mengenai hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh manusia atau makhluk hidup baik pada posisi diam maupun bergerak. Jadi general biomekanik ini hanya membahas tentang hukum dan konsep dasar. Tapi di general biomekanik ini juga diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama adalah biostatik dan yang kedua adalah biodinamik. Nah, biostatik ini menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak. Dan yang kedua adalah biomekanik. Nah, biomekanik ini adalah berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya. Jadi itu gayanya diabaikan yang terjadi atau kinematik, dan juga mengabaikan gerakan yang disebabkan gaya bekerja pada tubuh atau kinetik. Jadi dalam biomekanika tadi kan ada terbagi dua. Yang pertama adalah general biomekanik dan yang kedua adalah occupational biomekanik. Nah, occupational biomekanik ini adalah didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik terapan, mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin. Jadi interaksinya, kalau misalnya di general biomekanik mempelajari tentang hukum dan konsep dasarnya. Kalau di occupational biomekanik ini mempelajari seperti kolaborasi, adanya kolaborasi. Jadi dalam tubuh makhluk hidup itu juga ada kolaborasi. Di dalam biomekanik ini tentunya ya. Di dalam biomekanik ini banyak melibatkan bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi. Misalnya untuk bergerak itu membutuhkan kolaborasi antara tulang, jaringan penghubung, atau konektif tisu, dan otot. Itu saling berkaitan. Nggak akan bisa kita bergerak kalau hanya mempunyai salah satu tulang, jaringan penghubung, atau otot, salah satu dari itu. Harus ada ketiganya, terlepas dari makhluk yang bernyawa dan tidak bernyawa. Dan untuk tulang ini kan adalah alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Dan fungsinya adalah untuk memberikan perbandingan terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Yang kedua adalah konektif tisu atau jaringan penghubung. Nah, jaringan penghubung ini ada bagian-bagian juga. Yang pertama adalah tulang rawan, yaitu fungsinya untuk pergerakan yang lebih kecil. Dan yang kedua adalah ligamen. Nah, ligamen ini fungsinya sebagai penghubung antara tulang dengan tulang untuk stabilitas sambungan. Tidak bisa tulang itu bersatu kalau nggak ada ligamen. Dan yang selanjutnya adalah tendon. Tendon ini fungsinya sebagai penghubung antara tulang dan otot. Kalau ligamen itu adalah penghubung tulang dengan tulang. Kalau tendon, penghubung antara tulang dengan otot. Jadi kalau tendon ini adanya serabut-serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Nah, selanjutnya adalah otot atau muscle. Fungsi otot ini sebagai alat gerak aktif. Nah, otot ini yang menggerakkan. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada gambar ada muscle atau otot, pulsa, tendon, cartilage atau tulang rawan, bone atau tulang, ligamen atau ligamen, dan synovium. Nah, jadi ini gambarnya terletak pada persendian tulang. Bisa kita lihat ada otot di sana, dan penghubung antara tulang dengan otot ada tendon. Dan di ligamen itu penghubung antara tulang dengan tulang. Di sana juga ada tulang rawan atau cartilage dan synovium. Nah, synovium itu gunanya adalah untuk memasi persendian agar lebih mudah bergerak. Pembahasan yang selanjutnya adalah gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Nah, secara statis itu maksudnya analisis gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi tanpa gerakan, diam.
atau statis. Sedangkan kalau untuk dinamis dalam kondisi bergerak atau dinamis. Jadi perbedaannya kalau statis itu diam, kalau dinamis itu bergerak. Nah, seperti yang telah dijelaskan yang tadi, adanya gerak berarti disebabkan adanya gaya. Jadi ada 3 jenis gaya dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Seperti yang kita ketahui adalah gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Dan yang kedua adalah gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Jadi ada reaksi karena ada akibat. Nah, yang selanjutnya adalah gaya otot. Nah, gaya otot itu adalah gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya otot yang melekat pada sendi. Pokoknya gaya otot itu terjadi pada bagian sendi. Masuk ke materi selanjutnya adalah teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Jadi benda tegar ini adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Jadi dinamika benda tegar yaitu benda yang ukurannya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan juga rotasi. Nah, untuk contoh benda tegar pada makhluk hidup atau khususnya misalnya manusia adalah seorang petani yang memikul rumput dengan kayu. Jadi kayu itu di satu sisinya sama beratnya dengan sisi yang lainnya, dan dia juga meletakkan kayunya itu di tengah, jadi sama beratnya dan posisinya juga pas di tengah-tengah. Ini menggunakan konsep benda tegar. Jadi gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau yaitu tubuh petaninya sama besar dengan arah berlawanan sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Ini menyebabkan petani lebih mudah membawa kedua keranjangnya. Selanjutnya, prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Mekanika sudah, konsep benda tegar sudah. Selanjutnya adalah pesawat sederhana pada tubuh manusia. Jadi pesawat sederhana ini adalah peralatan yang dapat dipakai untuk memudahkan usaha atau kerja dan ada di dalam tubuh manusia. Jadi pada prinsip kerjanya pesawat sederhana ini mempunyai 4 kelompok. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua katrol, ketiga bidang miring, dan yang keempat adalah roda gigi atau gear. Jadi dalam tubuh manusia ini juga kan mempunyai pesawat sederhana. Setiap rangka dalam aktivitas tubuh mengandalkan prinsip kerja tuas atau pengungkit. Jadi bisa kita lihat pada gambar pertama, yaitu gambar tengkorak dengan leher. Itu merupakan pengungkit jenis pertama, yaitu lehernya ini sebagai kuasa, bebannya itu tulang, dan daerah muka terangkatnya ini adalah kuasanya. Selanjutnya untuk gambar B, telapak kaki yang berjinjit. Jadi ternyata telapak bagian kakinya juga memiliki keunikannya pada saat berjinjit, menyebabkan ujung telapak kaki ini menjadi tumpunya. Ujungnya yang di dekat jari itu menjadi titik tumpu, dan kuasanya adalah pangkal telapak kaki. Ujung telapak kaki adalah titik tumpu, pangkal telapak kaki adalah kuasa, dan beban berada di tengah-tengah telapak kaki. Jadi yang gambar ketiga adalah gambar lengan atau gambar tangan, lengan yang mengangkat beban. Jadi jenis pengungkit ini paling banyak ditemui pada anggota tubuh. Kalau untuk gambar C ini atau gambar lengan merupakan pengungkit jenis ketiga, yaitu tangan yang memegang beban itu menjadi titik tumpunya, lengan menjadi kuasa, dan siku menjadi titik tumpunya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Konsep biomekanika yang ada pada jaring laba-laba dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 41. Jaring laba-laba dikenal sebagai salah satu materi alami yang sangat
dari College of William and Mary telah berhasil mengungkapkan rahasianya setelah mempelajari jaring laba-laba Loxosceles rescula menggunakan mikroskop gaya atom. Benang atau jaring yang dihasilkan oleh laba-laba ini merupakan benang sutra yang berbahan dasar protein yang disebut juga dengan vibrions. Benang ini sangat kuat, bahkan apabila ada baja dan benang laba-laba dengan berat yang sama, benang laba-laba lebih kuat dan elastis. Kedua karakteristik ini menjadikan benang laba-laba salah satu materi yang paling hebat. Kaitan jaring laba-laba dengan konsep fisika atau tepatnya biomekanika adalah pada materi elastisitas. Elastisitas sendiri adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya luar yang diberikan benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Jika benda tersebut tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dihentikan, benda tersebut dikatakan memiliki sifat plastis. Perbedaan antara sifat elastis dan plastis adalah pada tingkat dalam besar atau kecilnya deformasi atau perubahan yang terjadi. Dalam pembahasan sifat elastisitas pada benda, perlu diasumsikan bahwa benda-benda tersebut memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu homogen, artinya setiap bagian benda memiliki kerapatan yang sama. Yang kedua yaitu isotropik, artinya pada setiap titik pada benda memiliki sifat-sifat fisik yang sama ke segala arah. Konsep elastisitas dari jaring laba-laba ini adalah yang pertama yaitu stres atau tegangan. Tegangan yaitu besarnya gaya yang bekerja pada sebuah permukaan benda per satuan luas, atau dirumuskan dengan mu sama dengan F per A. Yang kedua yaitu strain atau regangan. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula dengan rumus elastisitas sama dengan delta L per L0. Kemudian yang selanjutnya yaitu modulus elastisitas. Modulus elastisitas sendiri yaitu besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan dengan rumus E sama dengan mu per E. Yang selanjutnya yaitu hukum Hooke dengan bunyi perubahan bentuk benda elastis akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada batas tertentu atau batas elastisitas. Jika gaya yang diberikan ditambah hingga melebihi batas elastisitas, maka benda akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk yang permanen. Melalui percobaan, Hooke menyimpulkan bahwa sifat elastis pegas ada batasnya dan besar gaya pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Persamaan matematisnya yaitu dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan min K dikali delta L. Materi yang selanjutnya yaitu biomekanika daya tahan terhadap beban mekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran, biologi, dan fisiologi. Contoh dari gerakan kerja dan kekuatan antar bagian tubuh yaitu dengan menggunakan metode manual material handling atau MMH, yaitu suatu kegiatan transportasi yang dilakukan oleh satu pekerja atau lebih dengan melakukan kegiatan pengangkatan, penurunan, mendorong, menarik, mengangkut, maupun memindahkan barang. Kekuatan yang diperlukan di sini yaitu pada beberapa kegiatan, di antaranya yaitu kegiatan pengangkatan benda atau lifting task, kemudian kegiatan pengantaran benda carrying task, kegiatan menarik benda atau pulling task. Materi yang selanjutnya yaitu tentang aplikasi biomekanika pada
kesehatan. Yang pertama, di dalam ilmu biomekanika, aplikasinya digunakan dalam mengevaluasi pekerjaan operator sehingga dapat menghasilkan cara kerja yang lebih baik yang meminimumkan gaya dan momen yang dibebankan pada operator supaya tidak terjadinya kecelakaan saat kerja. Kemudian yang kedua, menentukan perancangan sistem tempat kerja dengan pertimbangan dari gerakan-gerakan tubuh manusia atau pekerja. Yang selanjutnya, meningkatkan kinerja, di mana gerakan kinerja manusia ini melibatkan fisiologi dan psikologi yang erat berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, dengan ilmu mekanika digunakan untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya dan akan diperhatikan tingkat kerja yang bisa dilakukan. Yang selanjutnya, di dalam kesehatan olahraga, pengaplikasian biomekanika diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan di saat melakukan olahraga. Dan yang selanjutnya, untuk meningkatkan performa saat bekerja atau melakukan pertandingan dengan mendalami bagian tubuh mana yang sangat beresiko terkena cedera atau yang lainnya. Kemudian, untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan kerja dibutuhkan pemahaman tentang pergerakan otot tubuh dan juga sendi-sendi tubuh. Materi yang terakhir yaitu tentang Al-Quran atau hadis yang membahas tentang biomekanika. Salah satunya yaitu surah Al-Baqarah ayat 110 yang mengenai tentang sholat. Dari penjelasan ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap gerakan sholat itu berhubungan dengan biomekanika. Contohnya yaitu yang pertama, biomekanik pada gerakan takbir yang meliputi pergerakan otot, pergerakan tulang, dan juga sendi seperti sendi engsel dan juga sendi peluru. Kemudian yang kedua, biomekanika pada gerakan ruku yang meliputi pergerakan otot, pergerakan sendi, dan juga pergerakan tulang. Kemudian yang ketiga, biomekanika pada gerakan iktidal yang meliputi pergerakan otot, pergerakan tulang, dan sendi seperti sendi engsel dan juga sendi peluru. Yang keempat, biomekanika pada gerakan sujud yang meliputi pergerakan otot, sendi seperti sendi peluru, sendi pelana, dan simfisi pubis, serta pergerakan tulang. Dan yang terakhir, biomekanika pada gerakan duduk di antara dua sujud yang meliputi pergerakan otot, sendi seperti sendi engsel dan juga sendi kaku, serta pergerakan tulang. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami mengenai materi biomekanika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.